Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-din wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah taklim subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat serta iman dan Islamnya. Ya alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehariban kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat tibil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada 5 tahapan kehidupan yang akan dilakukan oleh manusia. 2 alam atau 2 tahapan kehidupan kita sudah ada di dalamnya, sudah pernah di dalamnya. 1 tahapan atau 1 alam
sedang kita lalui, sedang kita jalani. Dan 2 alam tahapan kehidupan yang akan kita lalui. 2 alam kehidupan yang sudah kita lalui, yang pertama adalah di alam ruh. Jadi 5 tahapan kehidupan ini semua sudah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Benar adanya. Yang pertama di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanmu, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ruh terlebih dahulu. Sebelum diciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh. Semua makhluk hidup yang ada di dunia, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, itu ada ruhnya, ada nyawanya. Cuman yang paling dominan adalah manusia dan binatang. Apakah kita tahu di alam ruh? Ingat, kita ngapain di alam ruh? Enggak ingat. Sama, kita enggak ingat. Di alam ruh ngapain kita tidak tahu. Maka setelah kita di alam ruh, kita hijrah. Tidak abadi di alam ruh. Kita hijrah masuk ke alam rahim ibu kita. Kapan kita masuk ke dalam rahim ibu kita? Setelah ibu kita mengandung 4 bulan. Maka di alam rahim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9. Nanti bisa lihat di rumah, di Al-Qur'an dibuka. Jadi di dalam surat As-Sajdah itu tentang penciptaan manusia dari tanah. Jadi kita diciptakan dari tanah. Maka setelah diciptakan dari tanah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah menjelang 4 bulan, maka ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Jadi kita hijrah ke alam rahim, dari alam ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim ibu kita, masuk kita di alam rahim. Ada yang tahu di alam rahim kita ngapain? Nggak tahu. Tidur. Di alam rahim kita hanya makan asupan yang dimakan oleh ibu kita. Ibu kita makan buah, kita makan buah. Ibu kita makan nasi, kita makan nasi. Asupannya dimakan. Ibu kita makan jengkol, kita makan jengkol, pasti asupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam rahim, itu ada tahapannya, ada prosesnya. Dari setetes air mani, dia bertemu dengan sel telur perempuan, makalah tumbuh pertumbuhan janin bentuk darah, dari darah ke daging. Maka setelah untuk disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Maka kalau ada orang yang 4 bulanan itu disyukuran. Karena apa? Karena sudah ditiupkan ruh, sudah ada nyawanya di dalam rahim ibu kita. Maka dibacakanlah surat Yusuf, surat Maryam, surat Yasin.
Bacakan surat Yusuf agar anaknya insya Allah ketika keluar ke dunia ganteng seperti Nabi Yusuf. Bukan gantengnya saja tapi hatinya. Baca surat Maryam supaya anaknya secantik Maryam. Hatinya juga. Dibacakan surat Yasin, dibacakan yang lain, tahlil, zikir, supaya nanti ketika lahir ke dunia selamat dengan sehat walafiat. Berapa lama kita di dalam rahim ibu kita? Normalnya 9 bulan 10 hari normalnya, tapi ada kecepatan. Ada yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan sampai 8 bulan sudah lahiran. Kita nggak tahu tuh di alam rahim kita ngapain, kita nggak ingat. Maka setelah 9 bulan 10 hari, pindah lagi kita hijrah ke alam dunia. Ini yang sekarang kita jalanin. Kita 2 alam kemarin tadi sudah kita alami, tapi kita nggak ingat. Di alam ruh ngapain, kita nggak tahu. Di alam rahim kita nggak tahu. 9 bulan 10 hari nggak tahu. Kita makanya makan aja tuh dari asupan orang tua kita, ibu kita. Nah sekarang kita masuk ke alam dunia, tahapan yang ketiga. Nah, ketika kita di alam dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali di surat An-Nahl 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum syam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Di surat An-Nahl 78 di samping itu ada surat Al-An'am ayat 155. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Qur'an dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Maka ketika tadi kita di alam rahim 9 bulan 10 hari, setelah waktunya maka kita hijrah kembali ke alam dunia dengan menangis. Oe atau wah ya. Baik menangis ketika masuk ke alam dunia. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dijelaskan ketika kita keluar kita nggak ingat apa-apa. Dalam arti kita tidak diberi pengetahuan apa-apa. Masih kecil, nggak tahu. Yang penting keluar aja, nangis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penglihatan, pendengaran, alat panca indera kita semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersyukur ketika nanti kita mulai dewasa. Maka di alam dunia Allah dijadikan kita anak-anak, dewasa sampai dengan saat ini. Ada yang ingat ketika kita alam dunia waktu kecil ngapain? Ingat? Pasti ingat. Karena dunia ini kita lakukan, kita jalani. Entah kecil kita sering nyolong sendal di masjid, ya, sering main kartu misalkan. Itu zaman jahiliyah, yang kita masih muda, ya jualan koran ataupun sering ngaji. Kita ingat nih, pasti ingat, masa nggak ingat? Kecil ngapain? Ya, kita ngerokok, ngumpet-ngumpet dari orang tua. Kita pasti ingat. Sampai dengan saat ini pasti ingat apa yang kita lakukan sebelumnya.
Kita ingat kenapa? Karena di dunia kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pedoman hidup, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat dari dunia dan akhirat. Karena penentuan kita dua alam, dua tahapan kehidupan yang akan kita jalani di dunia. Penentuannya di sini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita aturan-aturannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika kita hidup di alam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqalbu jinna wal insan illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah kepada. Suruh ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dunia enggak lama, nanti kita hijrah lagi. Standar umur manusia di dunia sesuai dengan umurnya Rasulullah SAW 63 tahun. Ada yang lebih bonus. Terkadang kita nggak nyampe 63 tahun. Ada yang baru lahir 2 jam meninggal dunia. Udah pindah tuh, baru 2 jam. Ada yang umur 7 tahun, masih anak-anak, masih lucu-lucunya, sudah hijrah. Ada yang sampai sekarang masih diberi panjang umur. Nih kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sekarang tuh masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih, alhamdulillah bonus sama Allah. Ada umur 100 tahun, ya pernah lihat di TV umur 100 tahun, tapi badannya udah lemas. Itu diberikan oleh Allah, bonus 30 tahun. Nah, kita bersyukur nanti kalau sudah mencapai 60 tahun, kalaupun lebih alhamdulillah, enggak lebih alhamdulillah, kita hijrah. Dunia ini tingkat hanya sementara 63 tahun, dipotong, taruhlah masa bandel kita, masa remaja 15 tahun, 17 tahun, taruhlah 20 tahun, 20 ke 40 berarti 20 tahun, kita tobat tuh, sholat, biasanya kalau udah nikah, tobat. Kalau masa remaja, jahiliyah, sholatnya belentang-belentang, bolong-bolong, semua ngalamin pasti. Tapi ketika kita nikah, sedikit-sedikit berubah, istiqomah. 20 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat atau rukun yang kita jalani. Tapi kan dari umur balik sampai 20 tahun, sebelum kita ini kan kita masih udah ditanggung tuh dosa kita oleh sendiri. Dosanya kita sholat benar, itu kan dihitung. Tapi 20 tahun ini 20 tahun kita sholat. Menjelang ajal kita, nah itu ukuran pahala kita atau perbuatan kita. 20 tahun menjelang ajal ataupun 60, taruhlah 30 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita yakin ketika kita nanti hijrah bisa menyelamatkan kita selama 30 tahun itu? Itu kalian sudah bertobat, istiqomah. Nah kalau yang belum sampai dengan saat ini masih lenggang kangkung, ya. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus agar beriman dan bertakwa. Karena itu kuncinya, karena itu yang akan kita bawa ketika kita hijrah dari dunia pindah ke dua alam nanti. Itu kuncinya. Penentuannya di dunia. Di alam rahim kita belum apa-ngapain, belum bisa melakukan apa-apa. Di alam ruh, di alam rahim juga sama, belum dituntut sama Allah.
Ketika kita lahir di dunia, baru dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada di dunia ini. Jadi selama kita masih hidup di dunia, diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah, maka jangan sia-siakan. Dan tetap ibadah terus, istiqomah. Kalau yang belum, mencoba. Ya, jangan sampai kita nyesel. Karena di dunia cuma sementara, ingat, sementara, nggak ada yang abadi. Kita memang takut mati. Kalau saya tanya, pasti mau mati? Jawabnya belum, nggak mau. Pasti kita kan mati. 63 tahun lebih, alhamdulillah. Diberi bonus sama Allah supaya biar banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah alam dunia 63 tahun, kita rata-rata 63 tahun, tahu-tahu kita pindah, sudah hijrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah ada kata-kata itu berarti kita hijrah, masuk ke alam kubur, alam barzah. Jadi alam kubur, alam barzah itu adalah dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Kita di tengah-tengah. Maka ketika kita pindah ke alam kubur, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan bahwa orang kafir atau orang non-muslim tidak percaya ketika kita setelah hidup di dunia. Kalau kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita harus percaya dengan apa yang Allah berikan, yaitu hari pembalasan. Rukun iman. Hati-hati nih rukun iman yang sudah pernah saya sampaikan. Jangan sampai kita tidak mempercayai salah satunya, maka sudah lunturlah keimanan dan ketakwaan kita. Kita percaya kepada Allah, percaya Allah itu ada. Kita percaya kepada malaikat, malaikat ada. Kita percaya kepada Al-Quran, ada. Kepada Rasul, ada. Ketika hari pembalasan, kita nggak percaya. Udah luntur. Kan harus dipercaya. Nah, terakhir, qada dan qadar. Jadi setelah dunia, kita adalah pembalasan. Pembalasan di mana? Di alam kubur. Itu di alam kubur kita juga akan kekal. Kapan kita berada di alam kubur tergantung Israfil. Kalau Israfil udah niup, nah berarti kita pindah lagi. Tapi kan kita nggak tahu kapan Israfil meniup sangkakala, kita nggak tahu. Maka sebelum Israfil meniup sangkakala di alam kubur, ya udah kita terus di alam kubur. Kalau kita membawa iman dan takwa Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah maka kita akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak beriman, yang di dunianya lenggang kangkung, leha-leha, santai, nggak mau beribadah, ketika kita masih di alam kubur, nangis-nangis, merangkak, sampai nangis darah, nggak bakalan dibalikin ke dunia. Kita tinggal ngadepin munkar dan nakir. Nikmat kubur itu seperti tidurnya pengantin baru. Kita tidur jam 8, jam 9, 10. Ketika kita kiamat atau udah bangun. Kayak kita bangun pagi jam 5 udah bangun. Nah seperti itu nikmat kubur. Nah kalau siksa kubur terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru siksa kubur. Makanya di alam kubur kita tetap belum abadi. Kita masih pindah lagi ke alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hijrah lagi nih dari alam kubur pindah ke alam akhirat setelah
malaikat Israfil meniupkan sangkakala sekali. Ditiup sekali, hancur semua kehidupan di dunia. Bumi hancur, planet hancur, pokoknya hancur semuanya. Makhluk hidup mati, manusia, binatang, tumbuhan mati, jin pun mati, malaikat mati. Semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dihancurkan. Semua menghancurkan semua. Gak ada yang tersisa, gak ada yang hidup. Maka ditiupkan kembali oleh malaikat Israfil, tiupan kedua dihidupin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan yang namanya di padang mahsyar. Apa yang di padang mahsyar? Itulah perhitungan hisab. Dari mana perhitungan hisabnya? Yaitu amal perbuatan kita di dunia berdasarkan itu. Sudah pernah saya sampaikan di padang mahsyar nanti semuanya disidang satu-satu. Nggak rame-rame, satu-satu. Ya. Abah dipanggil. Panggil, Abah Sakri, masuk, maju, panggil. Semua catatannya dari di dunia sampai dengan kita meninggal dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu tuh tebalnya semana kitabnya. Dibuka kitab amal kita. Nah, situlah keadilan Allah Subhanahu wa taala benar-benar adil. Nah, kita nggak bisa ngelak, nggak bisa nyangkal. Pak Sarijo kemarin waktu di dunia suka begini, Pak Sarijo nyangkal, enggak, saya maunya begitu, bukan begini. Nah, itu nggak bisa di sana. Semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa di dunia bisa dia main-main, dia bohong kepada manusia karena bohongnya kepada manusia. Ya, yang tadinya benar jadi salah, yang jadi salah benar, itu bisa di dunia. Karena bisa di dunia itu bisa pakai apa aja bisa, mau pakai duit bisa, aman. Dengan cara apapun bisa, tapi di sana tidak ada. Walaupun kita tidak perlu nyawa pengacara, ya, setelah Hotman Paris Hutapea di sana udah nggak berlaku. Kita sendiri di sana. Dia juga di sidang nanti. Hotman Paris Hutapea, siapa Luhut Sitompul, pasti semua diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman, membawa amal ibadah, amal baik, kita menerima kitab amal kita. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan kita, maka beruntunglah kita. Bahwasanya kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita diberikan kitabnya oleh Allah dari belakang dan kita terimanya dari tangan kiri, wassalam, bahwasanya amal buruk kita lebih banyak, masuk ke dalam neraka. Perenjang di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskannya. Perjalanan di akhirat masih panjang ternyata. Setelah dari hisab kita berjalan ke siratul mustaqim, jalan itu lama 100 tahun lurus, 100 tahun panjang, 100 tahun turun. Hitungannya di akhirat bukan di dunia. 100 tahunnya itu panjang, masih panjang ternyata. Kita masuk ke surga masih panjang ternyata. Enggak langsung dihisab, oh masuk surga, panjang ternyata. Tapi kita nggak tahu di sana bagaimana, karena Allah sudah menjelaskan seperti itu pokoknya. Udah dihisab amal kita jalan ke Siratul Mustaqim, ya untuk menuju surga itu, tapi panjang. Dalam perjalanan itu tergantung kehidupan kita di dunia. Maka ketika kita nanti insya Allah kita masuk ke dalam surga,
itulah kehidupan yang kekal abadi selamanya. Kita tidak dibalikan lagi ke dunia, nggak ada. Kalau yang masuk neraka, udah abadi. Nah itulah kehidupan, dua kehidupan yang kekal abadi. 4 tahapan sebentar tuh hijrah, nggak lama, nggak abadi. Yang abadi terakhir di antara surga dan neraka. Semuanya itu tergantung kehidupan kita di dunia. Makanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tetap istiqomah, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan. Karena hitungannya nanti 2 alam berikutnya yang akan kita alami, kita sudah punya bekal. Karena bekalnya cuma itu, gak ada lagi amal baik, amal soleh. Itu bekalnya, gak ada lagi, gak bekal duit, gak bakal mobil, gak. Itu semua gak dibawa, yang dibawa amal baik. Ya, mungkin sudah disampaikan semua oleh teman-teman kita. Makanya jangan kita terlena oleh kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanya sementara. Nah, kita percaya bahwasanya setelah kehidupan dunia, kita ada kehidupan lain yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita sengsara, apakah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu tiap hari ke masjid ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bertemunya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, karena inilah kehidupan terakhir kita nanti. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, kita berusaha semaksimal mungkin selama masih diberikan kesehatan, nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sebaik-baiknya. Karena kehidupan, penentuan di 2 alam berikutnya adalah ketika kita hidup di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim Allah ta'ala kulli sahabati rasulillah ya jemain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil haqqil fatihah, Allahumma bil syiril fatihah, Allahumma barakatil fatihah, Allahumma syafatil fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ajis ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bangga. Ayah donat. Malah juga mana? Bagi berkah. Alhamdulillah. Udah jatuh baru awas. Ini jangan ini jatuh kan? Ya. Donat, ayo donat. Kacang hijau, gorengan. Nah, komplit. Kopi.